Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Maret tahun 2021. Kita bersyukur berada di hari yang ke-17 di bulan Maret. Benar-benar kita meyakini dan mengimani semuanya ini adalah kasih, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mengawali segala sesuatu di hari ini, alangkah indahnya kehidupan kita, mengawalinya dengan doa dan firman, sehingga hati kita akan menjadi kuat, jiwa kita menjadi teguh di dalam Tuhan, dan pengharapan kita kokoh untuk mengiring Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama dan kedua berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberi motivasi, kekuatan, dan semangat baru bagi kita, sehingga kita lebih kuat dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, buat saudara-saudaraku yang belum mensubscribe, silakan mensubscribe, tulisan warna merah, tulisan subscribe, dan bagi yang sudah mensubscribe, tak perlu lagi, cukup membagikan renungan firman Tuhan ini kepada yang lain, agar yang lain juga dapat diberkati oleh Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk menghidupkan dan menyalakan notifikasinya, serta memberikan komen yang membangun demi pertumbuhan iman kita dan program renungan acara Renungan Harian Terpadu supaya berkembang di masa-masa yang akan datang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, topik renungan kita pada saat ini adalah Roh Kudus memerdekakan kita. Roh Kudus memerdekakan kita adalah Roh Kudus membebaskan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa, dari keterikatan duniawi, dari segala tabiat, sifat-sifat yang tidak memuliakan Tuhan, dan kita merasakan kelepasan yang didasari oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itu di minggu-minggu sengsara ini, kita merenungkan firman Tuhan ini. Juga kita memaknai dan menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pada saat ini, saudaraku yang kekasih, kita patut bersyukur karena Roh Kudus memerdekakan kita. Kita yang tadinya terbelenggu
terkungkung, tidak bebas, seperti kehidupan kita terkekang dalam arti kehidupan pengiringan kita secara rohani, tetapi dengan pengorbanan Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Untuk kita dimerdekakan oleh Roh Kudus, atau Roh Kudus ingin memerdekakan kita, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus menyiapkan hati kita supaya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Sekali lagi, jika hidup kita ingin dimerdekakan oleh Roh Kudus, maka kita harus menyiapkan hati kita bagi Tuhan, supaya hati kita diliputi, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita menyediakan hati untuk Tuhan, berarti kita mengikhlaskan kehidupan kita agar Roh Kudus itu bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita benar-benar dituntun oleh Roh. Karena siapa yang menjadi milik Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga menyiapkan hati untuk Tuhan adalah penting agar Roh Kudus berkarya di dalam setiap kehidupan kita, sehingga warna kehidupan kita, warna karakter kita setiap hari adalah menunjukkan warna yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, bila kita ingin dimerdekakan secara utuh melalui kuasa Roh Kudus, kita juga harus selain menyediakan hati, tapi kita juga harus memberi hati kita untuk dituntun. Hal ini menjadi hal yang sungguh sangat penting. Kita memberi diri, memberi hati kita, memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Meski dalam hidup kita jalani setiap hari, tetapi yakin dan percayalah bahwa tuntunan kuasa kasih Roh Kudus akan selalu menuntun kita, membimbing hidup kita ke arah yang benar. Jika kehidupan kita, hati kita diberi untuk menjadi tempat Roh Kudus berkarya, dan kita memberi juga untuk dituntun oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu yang kita lakukan berada dalam tuntunan Tuhan. Karena itu, saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, bagi kita sebagai orang yang percaya, dimerdekakan Roh Kudus adalah peristiwa iman yang perlu kita syukuri. Sebab itu, janganlah kita mempergunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, dari setiap dosa dan salah kita, maka sepatutnya kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat memancarkan kasih Kristus oleh karena karya Roh Kudus yang agung dan mulia dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kelemahan kita,
kita membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin, menuntun, membimbing kita kepada jalan yang benar, sehingga kita yang lemah dikuatkan, kita yang tidak kuat dikuatkan, bahkan kita yang tidak mampu dimampukan. Mengapa demikian? Oleh karena Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kita yang lemah dengan tuntunan Roh Kudus menjadi kuat. Kita yang tidak mampu oleh karena karya Roh Kudus dimampukan. Kita yang tadinya dirasa tidak berarti, tidak berharga, tapi dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita menjadi berarti dan kita menjadi berharga karena kita mulia di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, marilah kita memberi hati kita. Kita betul-betul menyiapkan hati kita, merelakan hidup kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga benarlah Roh Kudus telah memerdekakan kita. Sehingga kita patut bersyukur kita hidup hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun kita bekerja, melayani, berusaha, tetaplah setia mengiring Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, penyertaannya sungguh mulia dalam kehidupan kita. Bila kita sampai dengan saat ini, kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, itu pertanda Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita. Karena itu, marilah kita melakukan hal-hal yang berarti, hal-hal yang berguna, dan hal-hal yang bermanfaat untuk membangun, supaya tubuh Kristus di dunia ini menjadi nyata. Kiranya firman Tuhan pada saat ini, Roh Kudus memerdekakan kita, sungguh-sungguh dapat mewarnai hidup kita, sehingga kehidupan kita dimanapun kita berada, berkualitas di dalam Tuhan. Biarlah kita tidak patah semangat, tetapi kita tetap senantiasa termotivasi, dan kita tetap fokus di dalam Tuhan, bahkan kita semakin sungguh-sungguh melayani pekerjaannya. Sebab kita tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidaklah sia-sia. Terpujilah namanya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di saat ini, karena kami telah dimerdekakan oleh Roh Kudus. Roh yang memberi hidup bagi kami, karena tak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan hati kami, memberi kami untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan mengiring Tuhan. Biarlah hari demi hari kehidupan kami memuliakan Tuhan. Berdoa untuk program acara Renungan Harian Terpadu, Tuhan Yesus memberkati, sehingga setiap hari banyak jiwa mengenal Tuhan, banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan bertobat, diselamatkan, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku yang mengikuti, menyaksikan, bahkan selalu mendengar firman Tuhan melalui program acara Renungan Harian Terpadu. Tuhan tetap menolong, menyertai, memberkati mereka, memberikan keteguhan iman, kekuatan hati, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu.
Ini doa syukur kami. Kami berdoa, bersyukur, dan berserah kepada Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, demikianlah renungan kita di saat ini. Kiranya renungan ini memberi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Percayalah, Tuhan Yesus selalu beserta dan memberkati kita sekalian. Shalom.